Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman lain kan masih prakerin, jadi hanya kamu berlima. Ima ada, Wanda? Vanda? Fikri Sumang? Aditya? Ini ada berita dia. Dia aja masuk. Nah, Fikri, ada berita Adit. Proses penjualan itu ada yang namanya alur transaksi. Kalau pelanggan masuk di toko itu, dia mau lihat-lihat dulu kebutuhan yang akan dia beli. Bahan dapur, dia ke bahan dapur, dia ambil keranjang, dia isi semua bahan dapur. Dia mau beli lagi yang lain-lain, beras, minyak kelapa, dan segala macam. Itu dia proses pemilihan barang sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan. Setelah dari itu, selesai di tahap selanjutnya, dia akan pergi ke apa? Pergi kemana selesai pilih-pilih barang, langsung kasih masuk di keranjang, dia mau pergi kemana? Kasir. Bagus, Ima. Jadi pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal alat bantu verifikasi dalam transaksi. Jadi alat-alat apa saja yang akan digunakan di saat kamu berada di kasir. Nah, sekarang ini yang Ibu ajarkan ini bukan kamu sebagai pembeli, bukan sebagai customer. Kalau di toko-toko itu kan namanya bukan pembeli ya, tapi customer. Penyebutannya itu customer. Jadi yang Ibu ajarkan hari ini bukan kamu sebagai customer, tapi kamu adalah sebagai pegawai toko. Jadi sebagai pegawai toko harus tahu alat bantu transaksi di kasir itu apa saja alat bantunya. Nah, itu sekarang yang akan kita pelajari. Nah, di sini alat verifikasi dalam transaksi itu kamu harus tahu dulu peta konsepnya. Jadi ada peta konsep yang seperti ini. Kamu lihat di depan. Di sini ada peta konsep, dia berupa gambar tabel. Kalau di struktur organisasi dia ada kepala sekolah, baru di bawahnya kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan ada seksi-seksi. Nah, kalau di sini peta konsepnya dalam pembelajaran itu ada berupa tabel-tabel seperti ini. Terus dia ada begini-begini. Nah, ini sebenarnya harus Ibu tayangkan di dinding pakai alat proyektor, tapi Ibu pakai alat proyektor so rusak. Ada kena ujang yang kemarin sampai di lantai 3 toh basah, pun dia sudah bisa pakai. Jadi Ibu jelaskan, Jo. Jadi ini alat verifikasi dalam transaksi itu pertama adalah kamu harus tahu verifikasi dan validasi dulu. Kalau sudah tahu verifikasi dan validasi, yang kedua DP alat apa saja? Alat verifikasi berat. Nah, di sini alat verifikasi berat itu ada 2. Ini toh. Ada dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama alat bantu verifikasi dan validasi berat, dan yang kedua adalah SOP pelayanan di area timbangan. Nah, timbangan itu dia masuk pada alat bantu verifikasi. Dia pakai alat timbangannya enggak? Enggak toh, yang dong intan di bagian apa? Fresh. Nah, kalau di bagian fresh itu mereka sering sekali alat bantu verifikasi karena di situ ada timbangan. Nah, walaupun Fikri dengan Ima tidak sempat ke departemen fresh, tapi harus tahu, kamu harus punya ilmu tentang alat bantu verifikasi dan validasi berat. Itu namanya timbangan. Jadi ada 2 yang kamu harus tahu. Alat bantu verifikasi dan validasi berat, baru kemudian SOP pelayanan di area timbangan. Intan dengan siapa yang di timbangan? Yang di fresh? Nah, don 2.
Intan dengan Ramadhani pasti dorang so tahu nih alat bantu verifikasi. Nah, sekarang Ibu mau ajarkan kepada kalian SOP di area timbangan itu seperti apa. Nah, yang berikut peta konsep yang ketiga ini kan ada verifikasi validasi, alat verifikasi berat. Yang ketiga di sini adalah alat bantu verifikasi pembayaran. Nah, alat bantu verifikasi pembayaran itu dibagi juga menjadi dua sama dengan yang tadi di atas. Apa itu? Dia adalah alat bantu verifikasi uang kertas. Baru yang kedua alat bantu verifikasi kartu kredit dan kartu debit. Nah, ini berarti sudah masuk pada area transaksi. Sudah lagi bukan timbangan. Kalau timbangan tadi dia di verifikasi berat. Tapi kalau sudah masuk di kasir, sudah pembayaran secara pakai uang kertas, baru customer bayar pakai kartu kredit atau pakai kartu debit, itu berarti dia masuk pada alat bantu verifikasi pembayaran. Ini Ibu udah jelaskan mengerti ini? Nah, sebentar Ibu mau tanya. Kalau mengerti berarti kalau Ibu tanya bisa menjawab. Berikut yang keempat, tabel yang keempat adalah perawatan alat bantu verifikasi. Jadi itu alat timbangan, alat kasir, semua tuh harus ada perawatannya. Perawatannya juga dibagi berapa? Dibagi menjadi 3. Kalau tadi hanya bagi menjadi 2, nah sekarang alat perawatannya tuh ada menjadi 3. 1, perawatan alat bantu verifikasi berat. Baru yang kedua, perawatan alat bantu verifikasi kartu kredit dan kartu debit. Dan yang ketiga, perawatan alat bantu verifikasi uang tunai. Jadi itu kartu debit, uang tunai, baru itu timbangan, semua harus ada perawatan. Yang cuma jaga Pak Ibu, kalau Ibu tanya jawab. Nah, boleh sampai sini mengerti? Oke, Bu. Dari ujung pintu untuk menyelesaikan transaksi penjualan dalam dunia bisnis, penjualan dapat menggunakan 2 jenis alat pembayaran, yaitu uang kertas dan uang kertal dan uang giral berupa kartu kredit, kartu debit, dan money, baik pembayaran tunai maupun non tunai. Penjualan harus dapat memastikan bahwa alat pembayaran tersebut adalah asli. Untuk diperlukan pengetahuan, keterampilan, ketelitian, serta kejelian seorang penjual atau kasir untuk membedakan antara alat pembayaran yang asli dengan yang palsu. Untuk membantu dan mempermudah proses pengecekan keaslian alat pembayaran tersebut, penjualan dapat menggunakan alat verifikasi yang akan dibahas pada bab berikut. Ya, bagus. Jadi itu yang Fikri bacakan tadi, itu adalah penjualan dalam bisnis yang menggunakan 2 jenis alat pembayaran. Yang tadi Fikri ada baca. Apa tuh 2 jenis alat pembayaran? Ima, yang barusan tadi Fikri baca. 2 jenis alat pembayaran apa tadi? Wanda, apa tuh 2 jenis alat pembayaran yang Fikri udah baca tadi? Wanda ada dengar atau nyanda Fikri udah baca? Ada toh? Kalau ada harus tahu. Masa ada dengar pun yang tahu? Apa tuh 2 jenis alat pembayaran? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Belum Riki 1 menit, Fikri udah baca, Sonin tahu. Fanda, apa Fanda? Ya Robbi. Fanda buka jaket dulu. Buka jaket dulu, buka jaket. Pakai baju sekolah toh? Buka tuh jaket. 2 jenis alat pembayaran itu ada kartu kredit, uang kartal dan uang giral. Nah, kalau uang kartal itu dia berupa uang tunai kertas. Kertas yang berupa uang. Tapi kalau uang giral itu seperti kartu kartu debit, kartu kredit, e-wallet, e-money. Kalau e-wallet itu apa saja? Mau ingin tahu e-wallet? Super terkenal ini di dunia zaman sekarang, mau tidak tahu e-wallet? E-wallet itu Shopee
Pay, GoPay, baru apa lagi? Apa lagi? Kalau Gojek kan GoPay toh, tapi kalau Grab dia bayar biasa pakai apa? Kalau Gojek dia GoPay. Kalau Grab apa Kang? Ibu saya lupa kalau Grab. Apa toh baru kalau mau bayar-bayar Shopee namanya Shopee Pay, baru ada Dana. Pernah toh dengar? Ada Dana, baru ada Link. Nah, itu adalah semua pembayaran menggunakan e-wallet. Nah, sekarang siapa? Mantap. Nah, itu pembayaran yang e-wallet. Jadi kalau mau kerja nanti semua kerja, jangan jadi bikin malu SMK Al-Herat dong tanya e-wallet, Muni nak tahu apa tuh e-wallet. Nah, sekarang masuk di verifikasi dan validasi. Jadi verifikasi dan validasi itu berbeda ya. Beda kata verifikasi, beda kata validasi. Kalau verifikasi itu kegiatan yang menginformasi kembali dengan cara menyediakan bukti objektif atau pemenuhan suatu persyaratan. Contoh verifikasi dalam transaksi jual beli adalah ketika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit, konsumen diminta untuk menunjukkan kartu identitas yang dimiliki. Jika data pada kartu identitas sudah sesuai dengan kartu kredit, kegiatan input pembayaran dapat. Jadi kalau verifikasi itu misalnya ibu bayar pakai kartu debit misalnya. Nah, itu biasanya mereka ada yang minta KTP, tapi kalau misalnya mereka lihat namanya sesuai dengan kita punya nama di KTP, itu baru transaksinya akan dilanjutkan. Biar John. Seperti itu ya. Jadi harus ada verifikasi dulu. Nah, kalau validasi menunjukkan tingkat kesesuaian serta kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang dimaksud adalah alat ukur yang digunakan dalam dunia perdagangan. Contoh yang timbangan tadi validasi. Toh misalnya ibu ibu mau beli apel 2 ons misalnya. Ibu suruh kasih di karyawan untuk timbang. Nah, itu dia proses timbang itu namanya proses validasi. Cukupnya ndak dengan buah misalnya ibu ambil 5 terus dia timbang lebih dari 2 ons, berarti itu namanya validasi. Ibu mau bilang, kita mau beli yang 2 ons, berarti nanti dia kasih keluar 1, berarti DP isi apel cuma 3. Kalau cuma 3 dia pas 2 ons, itu namanya berarti validasi. Begitu. Toh? Yang berikut ini alat verifikasi berat. Nah, alat verifikasi berat apa tadi Ibu bilang? Ima, tadi bilang kalau alat verifikasi berat apa? Ibu sih nggak baca jelaskan, ini nak tahu. Timbangan. Jadi timbangan itu dia masuk pada alat verifikasi berat. Ini dorang Intan dengan Ramadan yang kuasa ini. Jadi contoh nama dan harga barang dia masuk di timbangan dulu. Jadi timbangan itu yang sampai sekolah ini ada timbangan. Nanti nih kalau misalnya insya Allah ibu ada kasih masuk proposal di Bank Indonesia. Kalau proposal cair ibu mau kasih lengkap sampai alat-alat. Karena ini kalau mau belajar ini mesti ada DP alat. Kalau ada DP alat setengah mati ibu boleh mau jelaskan pangoninya ada DP itu timbangan mana? Nah ada. Jadi ngoni menghayal jone ibu rangkum dengan ibu kalimat-kalimat ngoni menghayal jone itu timbangan. Karena yang cuma tahu ini timbangan cuma Ramadan dan Intan karena don dua di mana di fresh. Jadi dong dua lebih tahu. Tapi ibu jelaskan Jo, ibu berusaha untuk menjelaskan. Jadi kalau timbangan itu dia ini gambarnya seperti ini. Timbangan itu dia ada mesin di dalam. Nah, mesin di dalam itu sebelum kita melakukan penimbangan terhadap barang-barang yang buah-buahan misalnya yang akan kita masukkan, kita harus program dulu di dalam timbangannya itu karena timbangannya itu harus diprogram dulu. Programnya bagaimana Ibu? Programnya adalah dengan memasukkan kode PU. Kode PU itu adalah kode dari masing-masing produk. Misalnya nama barangnya apel Malang. Nah, apel Malang itu kode PLU-nya berapa? 2. Harganya berapa? Harganya 32.000.
Nah, itu kode Malang, baru DP nama barang apel Malang, baru DP kode PLU2, baru DP harga barang 32.000, itu semua harus diinput di timbangan. Sama dengan IMA toh yang lalu, yang di kasir toh. Kalau di kasir itu sebentar, nanti kita belajari yang kasir. Ini mau timbangan dulu. Begitu pula dengan jeruk Medan. Jeruk Medan dia kode PLU-nya nomor 3. Toh, baru harganya berapa? 17.000. Nah, itu harus dimasukkan di dalam program timbangan. Jadi nanti kalau ibu mau ambil jeruk, ampa ibu isi di plastik. Baru ibu kasih Wanda timbang. Pas Wanda timbang itu memang sudah terprogram nanti jeruknya akan berapa sesuai dengan harga yang kita masukkan 17.000. Jadi harus sudah mengerti sini. Begitu juga salak Bali. Salak Bali harus kasih masuk DP kode 4, baru kasih masuk DP harga 15.000. Jadi semua itu buah-buah itu, mau buah, mau kentang, mau apa saja tuh harus diinput dulu di timbangan. Baru habis itu kita boleh melakukan penimbangan terhadap buah-buahan yang dibeli oleh customer. Nah, di sini ada cara menginput. Nih, cara menginputnya tekan tombol mode 3 kali sampai muncul PLU file. Baru tekan enter, baru mulai dengan masukkan kode PLU apel Malang, kode nomor 2 dan seterusnya. Di sini ada lengkap semua. Jadi ini kamu harus tahu ya. Karena nanti di UKK, ini kan ini kelas 3. Minggu depan semua ulangan. Toh habis ulangan, penerimaan rapot, baru akhir bulan itu libur. Orang Kristen Natal, ya Desember, bulan depan. Orang Kristen Natal mau nih libur, toh libur kenaikan kelas. Mau sekolah di Januari minggu kedua kalau enggak salah mau sekolah. Nah, masuk di minggu kedua, mau nih jangka waktu belajar itu cuma Januari Februari. Jadi cuma kalau Januari minggu kedua mau nih masuk, berarti di Januari itu sisa 3 minggu belajar. Oh, masuk Februari 4 minggu. 4 tambah 3, 7. Hanya 7 minggu ngoni turampi kesempatan mau belajar. Masuk di bulan Maret ngoni ujian-ujian itu. So nyandak bisa kalau nyandak masuk karena itu mulai ujian. Yang paling penting adalah ujian UKK, uji kompetensi kejuruan. Nah, uji kompetensi kejuruan yang ini harus dipelajari karena ini nanti soalnya akan keluar. Ngoni bobat timbang, insya Allah nanti sebelum ngoni UKK timbangan so ada, amin ya robbal alamin. Ibu akan berusaha beli mesin kasir yang di atas ada hilang itu, insya Allah ibu semua beli baru dan ngoni harus kuasai itu transaksi di kasir, harus kuasai ini timbangan, baru ngoni PUKK boleh dapat nilai yang bagus. Karena untuk mengawas ujian UKK bukan hanya ibu, tapi yang akan mengawas itu yang pertama dari Dinas Pendidikan, baru yang kedua dari perusahaan. Kalau yang dulu ngoni PKK tingkat yang lalu ibu ambil dari Alfamart yang datang. Jadi DP pimpinan manajer di sana datang di kapan ngoni di sini, ngoni nak tahu, belum nak kasih nilainya, nak mau lulus. Dan yang paling penting tak usah lagi mau alpa-alpa. Ini yang ibu jaga tekankan, ini fikir jaga. Ngoni mau sekolah di sini tinggal taruhlah kalau mulai dari Januari minggu kedua taruhlah sisa 5 minggu ngoni sekolah. DP bulan Maret ujian-ujian. Maret, April,